Selamat pagi. Saya kalau ngomong selamat pagi, bini gue ketawa. Jess, ini ya, saya hanya mengingatkan saja buat yang mau. Yang tidak mau sih, masing-masing orang kan punya kehidupan sendiri ya, punya tanggung jawab sendiri, punya kebutuhan masing-masing, punya keinginan masing-masing gitu. Nah, saya tidak bisa memenuhi semua keinginanmu itu dengan konten saya. Apalagi ada yang setuju, ada yang tidak. Itu kan pasti. Nah, seringkali kalau saya bilang kamu butuh informasi yang berhubungan dengan racikan Mak Jin, kan saya udah kasih selalu nomor teleponnya Vira. Itu untuk menghindari kamu nyasar, untuk menghindari kamu malinformasi. Karena apa? Karena banyak toko yang sudah menggunakan foto saya, foto racikan Mak Jin, tapi produk yang dikirim bukan produknya racikan Mak Jin. Saya udah banyak menerima informasi, Des. Bukan hanya informasi, tapi komplainnya ke saya. Ya, jadi makanya saya bicara. Kalau ndak ada, kan dalam hidup ini kalau ndak ada api, ndak ada asap. Nah, semuanya itu terjadi. Ada yang mencuri fotonya Mak Jin, ada dipakai untuk logo mereka juga. Ya ndak masalah. Saya ndak pernah problem dengan masalah itu. Kalau seandainya toh saya harus ganti logo, ya tidak ada masalah. Toh tetap Pak Jess-nya masih ada. Ini kan Pak Jess-nya ini ya. Yang meracikkan saya. Ilmu racikannya kan ada di sini saya. Jadi saya mau disuruh ganti kardus ya, saya ganti. Saya mau disuruh ganti nama ya, saya akan ganti. Nanti kalau saya ganti nama racikan Mak Jin, pasti saya ganti racikan Pak Jess. Ya, saya akan ganti racikan Pak Jess pasti. Tidak ada masalah, Jess. Karena menurut saya bukan lagunya yang hebat, tetapi siapa penyanyinya, ya, bukan racikannya yang hebat, bukan nama racikannya yang hebat, tapi siapa yang meracik, itu yang paling penting kan itu, ya. Lagu sadis itu kalau yang menciptakan Baby Romeo, tapi kalau dinyanyikan oleh orang yang bukan Afgan, nggak asik pasti. Kamu nggak senang dengan lagu itu. Demikian juga dengan lagu yang namanya Matahari. Saya nggak tahu siapa yang menciptakan. Tapi kalau yang menyanyikan bukan Agnes Monica, pasti vibe-nya beda. Gitu. Ya itu penting banget untuk kamu pahami. Sehingga demikian juga dengan nasi goreng. Kamu makan nasi goreng. Apa nasi goreng yang paling enak? Ya masing-masing kan orang tahu ya, nasi goreng itu semua orang bisa masak nasi goreng. Saya aja bisa. Istri saya masak nasi goreng jos banget. Ya, tapi kan saya udah makan nasi goreng masalahnya. Nyicip. Kemarin anak saya minta dibuatin nasi goreng sama mamanya, saya nyicipin 1 sendok. Istri saya bilang, Pak Jess mau nyicipin nasi goreng gua nggak? Katanya gitu. Padahal dia sendiri udah nggak makan nasi goreng. Ya udah sini, nasinya berapa butir aja, kasih dagingnya yang banyak. Disuapin ke saya, nasinya berapa butir, ada daging, ada apa lagi ya di dalamnya itu? Ya daging sama telur itu yang paling banyak ya. Nasi goreng itu yang betul, kamu tetap makan nasi, nggak usah banyak-banyak nasinya. Telurnya 5 atau 10, nah itu baru bener. Itu baru bener. Karena proteinnya lebih banyak. Tapi ya resikonya protein ketemu sama gula. Nah itu resikonya di situ. Ya nggak masalah. Cuman itu jangka panjangnya pasti akan berefek gitu. Nah, apa yang saya mau sampaikan pagi ini, sehingga saya membuat konten agak selengean begini. Ini loh Pak, yang saya buat kamu untuk melihat kebiasaan ya. Yang saya seringkali bilang, ada komen-komen di Facebook saya tidak bisa replay. Saya tidak bisa replay pakai VT. Tapi ada komen-komen di Facebook yang seringkali bilang, Pak saya ngikutin cara Pak Jess, tapi kenapa kok kolesterolnya tinggi? Ya kalau kamu tidak mau kolesterolmu tinggi, ya tidak usah ngikutin cara saya. Gampang aja, sesimpel itu. Karena apa kok kolesterolnya tinggi? Yang kamu kan berubah makananmu. Makananmu bukan gula. Kalau kamu tidak ngikutin saya, pasti gulamu yang tinggi. Gitu aja, kan kebalikannya. Kalau kamu ngikutin cara saya, kolesterolmu pasti tinggi, tapi gulamu pasti turun. Nah itu, dan umur panjang itu modalnya adalah kolesterol tinggi, gula darah rendah. Itu modalnya umur panjang kan di situ. Jadi sebetulnya orang-orang seperti ini dia tidak mendengarkan VT saya. Dia hanya FOMO, ikut-ikutan.
fear of missing out ya. Dia ikut-ikutan aja, denger ini coba, denger itu coba. Nanti ujung-ujungnya kayak musuhnya Timothy Ronald tuh, yang sekarang nuntut-nuntut karena rungkat kriptonya. Jangan FOMO aja, jangan ikut-ikutan. Pelajari dulu baru kamu boleh ikut-ikutan. Karena apa? Karena resikonya itu ada di kamu semua. Ya, saya menyuarakan itu karena saya dengan sekian ribu, bahkan berapa puluh ribu orang udah mencoba. Dan hasilnya sama, stop OBAT sudah tidak terfarmasi lagi. Kayak saya ini tahun 2022 sudah stop farmasi. Dari farmasi yang katanya dimakan seumur hidup. Kamu kalau sudah terstatin, kamu udah terformin, kamu udah terdogril, kamu udah terfurosemid, kamu udah itu, kan pasti kamu akan mengalami komplikasi kan. Makanya masalahmu pasti akan ketemu dengan yang namanya gula darah, ginjal, jantung. Itu pasti seperti itu. Nah, yang dikambing hitamkan terus itu kolesterol. Padahal kolesterol itulah yang kamu butuhkan untuk memperbaiki fungsi selmu. Tapi kamu statinin, ya resikonya udah tahu kan, paham kan resikonya kan. Nah itu, semua orang pasti akan mengalami resiko seperti itu. Nah, orang kepingin merubah itu. Tapi dia tidak mau membayar harganya. Ya enggak bisa, Pak. Enggak bisa, kamu harus bayar harganya. Dan saya sudah membayar harganya 2019, 2020, 21, dan 22. Saya udah bayar harganya. Sehingga lunas terbayar sampai hari ini saya udah enggak terfarmasi lagi gitu. Sehingga minuman saya sering kali sampaikan ke kamu, saya bangun tidur itu pasti minumnya ini, racikan macin. Sasetnya udah tenggelam ya. Berarti ini adalah gelas yang ke 1, 2, 3, keempat. Saya udah minum gelas yang keempat. Habis ini pasti diseduh lagi. Ya, diseduh lagi sehingga pasti bening. Lama-lama bening ini, tidak ada masalah. Nah, kalau kamu mau turut serta tidak makan, seperti yang saya sampaikan, tidak sarapan, mulai jam 7 malam tidak makan malam. Jadi 24 jam itu kamu hanya makan 1 kali. Ya, saya makan jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7 saya makan. Pokoknya 1 hari 1 kali aja. Kayak kemarin istri saya masak capcay. Kami makan capcay. Tapi capcaynya capcay udang, capcaynya capcay ayam gitu. Jadi banyak dagingnya di dalamnya. Ya, capcaynya telur puyuh gitu. Telur puyuhnya setengah kilo. Jadi tetap yang kami makan paling banyak bukan sayurnya. Yang tetap kami makan paling banyak adalah telur, ikan, daging, dan seafoodnya gitu. Ya, nah, kalau kamu mau seperti itu ya, ini buktinya badan saya seperti ini ya. Ini makan hanya 1 kali loh, udah 8 tahun ini. Dan orang bilang, kan nanti saya udah kurus, gimana Pak? Ya, kalau kurus itu diperbaiki fungsi leaky gut-nya, sehingga leaky gut kamu gutmu nggak bocor. Sehingga tidak protein yang kamu makan terserap sama tubuh semua, tidak menjadi masalah dalam tubuh. Kan itu sebetulnya. Nah, boleh tidak minum racikan macin? Boleh saja, saya enggak masalah. Kamu enggak harus beli racikan macin, tapi kamu harus mengkonsumsi kayak begini nih, suplemen. Ya, ini apa ini ya? Ya, pokoknya ada suplemen lah. Saya ada 5 suplemen sekarang yang diminum. Nah, ini. Aduh, tiba-tiba semua. Nah, suplemennya adalah, kalau ini udah pasti MCT ya. MCT pasti begini. Ini probiotik. Ini liposomal glutathione. Ini vitamin D3 K2. Ini vitamin D3 K2 ini. Ini vitamin D3 K2. Ini apa ya? Magnesium. Caranya good begitu. Kalau tubuhmu tersuplementasi dengan baik, artinya tubuhmu full dengan nutrisi, kamu tidak makan 24 jam, tidak ada masalah. Setelah 24 jam tidak makan, kamu bisa lanjut dengan 48 jam tidak makan, tidak masalah. Bahkan sampai 72 jam tidak makan, tidak masalah. Tidak makan bukan berarti tidak minum ya. Minum kalau saya harus. Suplemen harus. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjalankan aktivitas normal. Nah, keluhannya adalah buat yang kaya, buat yang punya duit pasti bisa. Buat kami yang tidak punya duit, nah cara pikirmu yang salah. Ya, cara pikirmu. Kalau kamu masih mengeluh masalah duit ininya diperbaiki dulu. Supaya ininya bisa menarik duit datang ke kamu. Gitu. Karena uang itu hanya masalah mindset.
Mindsetmu salah, uang menjauh. Mindsetmu benar, uang datang sama kamu. Nah, itu caranya. Ya, itu perlu belajar sendiri itu. Makanya butuh mentor. Nah, di bisnis saya ada itu mentornya.